ini? Baik. Puasa, jujur, yakin, masih kuat puasa. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Mulai kau dah. Baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Chen tu Chen. Eh, Belajar Chen nak. Untuk hari ini kita akan menyambung pelajaran dari minggu kemarin. Sebelum itu, adakah anak ibu yang tahu apa pelajaran kita pada minggu kemarin? Amanah tidak dapat dipercaya. Amanah tak dapat dipercaya. Nah, Alfat bisa jelaskan apa itu amanah sedikit? Sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam menerima, menyampaikan, dan menjaga segala sesuatu yang telah disebutkan. Pintar. Nah, anak ibu mengulang pelajaran pada minggu kemarin ya, sehingga dapat menjelaskan Gombay. pada hari ini. Betul apa yang Yang goreng. dikatakan anak ibu tadi? Sifat amanah dan percaya, yaitu sifat yang mencerminkan bagaimana kita menerima informasi dan Kau mak pono lu ah. menyampaikan kepada orang lain. Itulah sifat amanah tersebut. Semoga anak ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita masuk kepada materi pada hari ini. Perhatikan laptop ibu. Ada yang tahu apa ini? Siapa ini? Nah, Alfa, coba sebutkan siapa ini? Who is that? Pinocchio. Bentar. Nah, Pinocchio. Adakah anak ibu yang tahu apa yang terdapat dalam Pinocchio ini kira-kira? Yo nak. Misalnya ciri khususnya atau bagaimananya? Gitu nak. Nah, memiliki hidung yang panjang. Ya, mampu. Benar apa yang dikatakan oleh anak ibu? Kenapa Karena nong ini Pinocchio memiliki ini hidung yang rek. panjang? Karena dia suka berbohong. Nah, pintar. Karena Gitu, nah. dia suka berbohong. Pinocchio ini merupakan tokoh kartun yang memiliki ciri khusus. Nah. Karena jika ia berbohong, Gitu, maka ah. hidungnya akan bertambah panjang. Sama halnya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang perilaku jujur. Nah, Pinocchio ini merupakan sifat kebalikan dari perilaku jujur yang kita pelajari pada hari ini, yaitu perilaku kejujuran. Nah, yang terdapat di dalam Pinocchio ini yaitu sifat kazib atau dusta. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada materi. Pelajaran agama. Nah, seperti halnya perilaku jujur, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa ibu mampu memahami makna perilaku jujur tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk kepada materi pertama yaitu pengertian dari perilaku jujur. Iji paku nali paku ring bongkok. Kau pulang apa kada bodoh bang? Nah, di mana secara bahasa pengertian jujur tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu sidik yang artinya nyata, benar atau berkata benar. Kemudian yang kedua kita masuk pada pengertian perilaku jujur secara istilah. Secara istilah, perilaku jujur itu ada beberapa. Yang pertama, Gitu dia. Gitu ya. Nangis dia lah. Wih, ini mukanya orang belajar tuh. Ada. nyampe di desa modern. Di mana? Bubang. Lah. Lah. Bubang. Lah. Lah. Ni lah. 1, 2. Nah, perilaku jujur secara istilah yaitu yang pertama sama kenyataan dengan informasi yang disampaikan, kemudian
sama antara fakta dengan opini. Kemudian yang selanjutnya, perilaku jujur tersebut tanpa diiringi dengan kebohongan. Nah, dari pengertian secara bahasa dan secara istilah, adakah dari anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan Ponong. pengertian dari perilaku jujur tersebut? Nah, Alfat coba. Sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan. Nah, benar. Nah, itu Adakah ngantuk, anak ya. ibu yang bisa melengkapi jawaban dari Alfat tadi? Ya begini. Ada? Ya kan bro? Nanti bohong ah. Ada. Nah, baik. Di sini ibu simpulkan benar yang dikatakan oleh Alfat tadi, yaitu perilaku jujur tersebut kesamaan antara hati, perkataan dan perbuatan, di mana perkataan, hati dan perbuatan tersebut dilakukan secara berbarengan dengan bertanggung jawab tanpa diiringi dengan kebohongan. Piawang kan. Sampai di sini paham? Piawang wasiwin. Baik, kita masuk kepada yang kedua, yaitu ayat yang membicarakan tentang kejujuran. Gampang sih. Nah, adakah anak ibu yang tahu ayat apa yang membicarakan tentang kejujuran tersebut? Nanti coba. Ada apa? Ayat azab surat 70. Nomor surat 74. Iya. Ayat Nah, coba bacakan. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Kan ayu. taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Coba bacakan artinya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, itulah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang membicarakan tentang kejujuran tersebut, di mana Allah mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di sini ayat tersebut pesan moralnya yaitu kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan disertai dengan kejujuran atau perkataan yang benar. Niscaya itu akan membawa kita ke surga nanti dan akan mendapatkan keberkahan. Ketiga. Sangat. Kalendang ka. Nah, Iya, untuk berikutnya ibu akan membagi anak ibu menjadi dua kelompok. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 Rein bersama Alfat. Tolong cari hikmah dari sikap jujur tersebut, 2 poin seorang. Jadi nanti menyebutkan 2, Alfat juga menyebutkan 2 dari hikmah sifat jujur tersebut. Bisa? Paham? Nah, ibu kasih waktu selama 1 menit. Bi. Pasangnya dah. Tidak masih. Tidak pasang tu ya. Sudah? Nah, kelompok 1 silakan bacakan hikmah dari sikap jujur. Dipercaya oleh orang lain dan membuat hati menjadi tentram. Mantap. Kemudian kelompok 2 silakan. Mendapat pahala, mengantarkan kepada keberkahan. Bagus. Nah, hikmah dari kejujuran tersebut ada dengan jujur orang akan senantiasa percaya kepada kita. Kemudian jujur akan membuat hati kita menjadi tentram. Kemudian jujur merupakan sifat yang terpuji yang sangat disukai Allah, sehingga dengan kejujuran kita akan mendapatkan pahala atas kejujuran kita tersebut. Nah, dengan pahala tersebut, kejujuran tersebut akan mengantarkan kita kepada surganya kelak. Kemudian setelah kita pelajari hikmah, pengertian dan ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat jujur, itulah rangkaian materi kita pada hari ini. Bisa dimengerti? Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sebelum kita simpulkan, kita kuis terlebih dahulu. Ibu ada 5 pertanyaan tentang sifat jujur tersebut. Jadi, kuis kita itu adalah benar salah, dimana jika ibu sebutkan soal, maka anak-anak ibu tinggal mengacungkan papan.
tanpa berpikir panjang langsung dijawab benar atau salah. Kertas tersebut sudah ada di depan anak-anak ibu semua. Perhatikan ibu, dengarkan instruksi dari ibu, langsung jawab. Oke? Oke. Nah, kita masuk pada soal yang pertama. Jujur artinya berkata benar. Bentar, kedua kelompok benar. Kemudian jujur lawannya adalah kazib atau dusta. Benar. Bentar. Soal yang ketiga. Jujur merupakan sifat tercela. Salah. Benar. Kemudian kita masuk yang keempat. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-30 ayat ke-70 membicarakan tentang perilaku jujur. Benar. Pintar. Kita masuk kepada soal yang terakhir. Finally, tidak mendapat berkah merupakan hikmah dari perilaku jujur. Nah, baik, kita masuk kepada kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perilaku jujur. Baik itu terkait dengan pengertian ayat maupun hikmahnya. Nah, silakan anak-anak ibu simpulkan. Nah, coba Alfat simpulkan. Kesimpulannya, jujur adalah suatu sikap yang mencerminkan kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan tanpa diiringi kebohongan. Jujur terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Dengan sikap jujur, kita akan mendapatkan hikmah, di antaranya adalah dipercaya orang lain, mendapat pahala, dan mengantarkan kita ke surga. Nah, pintar. Di sini Ibu tekankan kembali bahwa kesimpulan materi kita pada hari ini itu tentang perilaku jujur, di mana perilaku jujur tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syidik yang artinya berkata benar. Kemudian secara istilah, jujur tersebut ada kesesuaian antara informasi dengan yang diterima dengan kenyataannya. Jadi perilaku jujur tersebut yaitu perilaku seseorang bagaimana ia berkata seirama dengan hati, perkataan, dan perbuatannya tanpa diiringi dengan kebohongan. Kemudian yang membicarakan tentang perilaku jujur tersebut adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 70, di mana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa keutamaan jujur tersebut dan bertawakal kepada Allah. Nah, dengan berperilaku jujur tersebut, kita akan mendapatkan hikmah dari Allah. Yang pertama yaitu akan senantiasa dipercaya oleh orang lain. Hati kita akan menjadi tentram. Kemudian kita akan mendapatkan keberkahan dengan kejujuran kita tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kejujuran tersebut akan mengantarkan kita kepada surga Allah kelak. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dengan pelajaran hari ini dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur itu adalah penting, sangat penting. Karena jujur tersebut mahal, sehingga karena jujur tersebut hebat. Bisa dimengerti? Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu besok, Ibu harapkan anak-anak ibu dapat membaca materi kita yang selanjutnya, yaitu keterbalikan antara materi kita hari ini, yaitu sifat kazib atau dusta. Kita masuk kepada materi perilaku tercela, yang itu yang kita bahas adalah kazib atau dusta, di mana sifat tersebut merupakan sifat tercela, yaitu seseorang yang memiliki sifat kazib akan senantiasa bersifat berbohong, tidak sesuai dengan kenyataan apa yang dia katakan. Mungkin hanya itu gambaran dari materi kita minggu besok. Silakan anak-anak ibu baca. Kemudian minggu besok pada awal pertemuan akan ibu bikin kuis tentang materi tersebut. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.